Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Laum Ismail dan selamat datang kembali lagi di video saya kali ini, yaitu eh, tugas mata kuliah ekonomi syariah, yaitu judul kita pada kali ini mengoptimalkan infrastruktur industri perbankan syariah. Yang pertama, pendahuluan. Industri perbankan syariah global dan domestik menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Seiring pertumbuhan ini, tuntutan akan layanan yang cepat, aman, dan efisien semakin meningkat. Untuk dapat bersaing dengan bank konvensional, dengan fintech, bank syariah tidak punya pilihan selain melakukan optimalisasi infrastruktur secara menyeluruh. Optimalisasi infrastruktur bukan sekedar pemangkasan biaya, melainkan sebuah strategi fundamental untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat manajemen risiko, dan meningkatkan kepuasan nasabah, yang semuanya harus berjalan selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian, infrastruktur dalam konteks ini mencakup 3 pilar utama: infrastruktur teknologi atau TI, sistem inti perbankan, core banking system, aplikasi digital, dan center, dan kemudian infrastruktur fisik, jaringan kantor cabang, ATM, dan titik layanan lainnya. Infrastruktur sumber daya manusia atau SDM, kompetensi dan keahlian karyawan. Kemudian yang kedua, komponen kunci infrastruktur perbankan syariah. Optimalisasi harus menyentuh setiap komponen yang saling terkait ini. Kemudian A, infrastruktur teknologi atau TI. Ini adalah tulang punggung operasional bank syariah. Core banking system CBS syariah, yaitu berbeda dengan konvensional. CBS syariah harus mampu menangani skema akad yang kompleks, misalnya bagi hasil untuk mudharabah, musyarakah, margin untuk murabahah, ujarah untuk ijarah. Sistem ini harus bisa menghitung nisbah bagi hasil yang dinamis, bukan bunga yang statis. Kemudian digital banking channel, yaitu mobile banking, internet banking, dan application programming interface untuk terhubung dengan ekosistem digital atau fintech amersi. Infrastruktur data, yaitu data center, disaster recovery center atau DRC, dan analitik data untuk kredit scoring syariah. Kemudian keamanan cyber, yaitu sistem untuk melindungi data nasabah dan mencegah fraud sejalan dengan prinsip amanah atau menjaga kepercayaan. Kemudian B, infrastruktur fisik, jaringan kantor cabang, yaitu mencangkup kantor cabang penuh, kantor kas, dan unit layanan syariah atau syariah channeling yang menempel pada bank konvensional Indo. Kemudian jaringan e-channel, mesin ATM atau setor atau tarik, dan self-service terminal lainnya. Kemudian C, infrastruktur sumber daya manusia atau SDM, kompetensi ganda, yaitu karyawan tidak hanya dituntut paham produk perbankan modern, tetapi juga wajib menguasai fikih, muamalah, dan prinsip-prinsip akad syariah. Pelatihan dan sertifikasi, program pengetahuan dan ikhlas layanan. Kemudian 3, strategi optimalisasi infrastruktur. Optimalisasi infrastruktur bertujuan untuk keamanan bank syariah segalin, efisien, dan patuh syariah komplain. Kemudian A, optimalisasi infrastruktur TI. Kemudian optimalisasi infrastruktur
TI. Transportasi digital menyeluruh yaitu prioritas mobile first, mengembangkan aplikasi mobile banking yang tidak hanya sebagai alat transaksi tetapi juga sebagai platform edukasi dan lifestyle halal. Kemudian digital onboarding, yaitu memungkinkan nasabah membuka rekening sepenuhnya secara online atau e-KYC tanpa perlu ke cabang. Kemudian modernisasi core banking system CBS, yaitu bagi bank syariah baru mengadopsi CBS berbasis cloud dan mengmicroservice agar lebih fleksibel. Bagi bank existing, melakukan modularisasi CBS agar lebih mudah mengintegrasikan layanan baru tanpa mengganti keseluruhan sistem. Opsi cloud computing, yaitu memindahkan sebagian beban kerja atau seperti aplikasi non-inti ke cloud hybrid atau private cloud untuk meningkatkan biaya, mengurangi belanja modal atau capex untuk server fisik. Kemudian otomasi menggunakan RPA untuk tugas-tugas administrasi berulang di back office seperti verifikasi dokumen, akad, proses settlement atau laporan kepatuhan sehingga SDM dapat fokus pada layanan. Kemudian pemanfaatan big data dan AI. Menggunakan AI untuk Sharia Complaint Credit Scoring atau penilaian kelayakan pembiayaan yang lebih akurat. Kemudian analitik data untuk memahami perilaku nasabah dan menawarkan produk yang sesuai. Misalnya penawaran KPR syariah di saat yang tepat. Selanjutnya optimalisasi infrastruktur fisik, yaitu rasionalisasi jaringan kantor cabang. Menganalisis performa setiap cabang, menutup cabang yang tidak produktif dan merelokasikannya ke area dengan potensi pertumbuhan tinggi. Mengubah fungsi cabang, yaitu dari murni transaksional menjadi pusat advisory atau konsultasi, pembiayaan investasi syariah, dan layanan prioritas banking. Implementasi smart branch atau kantor cabang pintar, yaitu memperbanyak mesin layanan mandiri atau self-service di cabang untuk mengurangi antrean di teller. Menggunakan desain kantor yang lebih modern, terbuka, dan digital untuk meningkatkan pengalaman nasabah. Kemudian mengoptimalisasi layanan syariah channeling, yaitu bagi unit usaha syariah atau UUS yang menginduk ke bank konvensional, memaksimalkan penggunaan infrastruktur induk atau ATM IT untuk menekan biaya operasional. Kemudian optimalisasi infrastruktur SDM. Program digital upskilling dan reskilling, yaitu melatih karyawan agar mahir menggunakan tools digital baru, menganalisis data, dan memahami proses automasi. Penguatan kompetensi syariah, yaitu menyelenggarakan pelatihan rutin tentang produk dan akad syariah, terutama untuk staf di garda depan atau CS teller, dan analisis pembiayaan. Sentralisasi fungsi back office, yaitu mengumpulkan ikon fungsi back office seperti administrasi pembiayaan di satu lokasi terpusat untuk standarisasi proses dan efisiensi. Kemudian 4 tantangan unik dalam optimalisasi perbankan syariah.
Optimalisasi di bank syariah memiliki tantangan yang lebih kompleks dibandingkan dengan konvensional, yaitu kepatuhan syariah atau syariah compliance yang ketat. Tantangan terbesar adalah memastikan bahwa setiap inovasi teknologi dan proses baru, misalnya penggunaan AI smart contract, harus lolos kajian Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Infrastruktur TI harus mampu memisahkan dana dan transaksi secara sempurna. Prinsip tidak boleh tercampur, keterbatasan sistem warisan atau legacy system, yaitu banyak UUS banyak UUS atau bank hasil spin-off digunakan CBS konvensional yang dimodifikasi seadanya. Sistem ini seringkali kaku, sulit dikembangkan, dan tidak mampu menangani skema akal yang rumit, sehingga menghambat investasi awal yang besar. Investasi untuk CBS syariah yang mumpuni, platform digital, dan keamanan cyber membutuhkan biaya yang sangat besar. Sementara market share bank syariah masih relatif kecil dibandingkan dengan konvensional. Kepanjangan talenta atau talenta gap adalah masih sulit menemukan talenta yang memiliki keahlian ganda, paham IT atau digital terkini, sekaligus menguasai fikih muamalah secara mendalam, literasi digital dan syariah nasabah. Yaitu mengoptimalisasi digital harus diimbangi dengan edukasi kepada nasabah percaya dan mau beralih menggunakan layanan digital syariah. Kemudian praktik optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah tentu sangat penting, terutama di era digital saat ini. Berdasarkan arah pengembangan perbankan syariah atau seperti yang tercantum dalam roadmap di Indonesia, optimalisasi infrastruktur sangat terkait dengan digitalisasi dan efisiensi. Berikut ini adalah praktik optimalisasi infrastruktur utama dalam industri perbankan syariah. Yang pertama, digitalisasi dan teknologi informasi atau TI. Optimalisasi infrastruktur TI adalah kunci untuk meningkatkan daya saing, efisiensi, dan kualitas layanan. Akselerasi digital perbankan syariah. Investasi dalam teknologi terkini, yaitu mengalokasikan sumber daya untuk sistem perangkat keras dan perangkat lunak, termasuk infrastruktur cloud yang fleksibel dan skalabel untuk mendukung operasional. Pengembangan core banking system atau CBS, menyempurnakan dan memperkuat CBS agar dapat mengintegrasikan beragam aplikasi dan mendukung inovasi produk yang cepat serta sesuai prinsip syariah. Penerapan yaitu memanfaatkan teknologi big data untuk analisis risiko, pemahaman nasabah, dan optimalisasi strategi bisnis. Keamanan data dan perlindungan privasi,
yaitu mengimplementasikan protokol keamanan cyber yang kuat untuk melindungi data nasabah dan sistem dari ancaman digital. Perkembangan layanan digital banking yaitu fokus pada tepat dan nyaman banking internet untuk menjangkau nasabah secara lebih luas dan efisien. Dan sinergi jaringan efisien, operasional mengurangi biaya dan meningkatkan kemampuan bank untuk jalan dan efisiensi. Struktur permodalan yang kuat memungkinkan investasi yang lebih besar dalam infrastruktur, meningkatkan efisiensi melalui penggunaan teknologi dan otomatisasi proses bisnis. Kolaborasi atau platform sharing dan sinergi adalah melakukan kerjasama terutama antara bank syariah dalam satu kepemilikan, usaha atau ekosistem untuk berbagai dukungan infrastruktur, TI, dan jaringan kantor. Hal ini dapat membantu bank yang lebih kecil untuk meningkatkan kualitas layanan tanpa harus berinvestasi besar secara mandiri. Pengembangan kemitraan strategi yaitu bermitra dengan perusahaan dan institusi lain seperti pemerintah dan lembaga keuangan melalui integrasi sistem atau host to host untuk memperluas jangkauan layanan. Sumber daya manusia atau SDM dan kepatuhan syariah infrastruktur tidak hanya tentang teknologi, tetapi juga kepastian SDM yang mengoperasikannya. Penguatan kapasitas SDM TI yaitu pelatihan dan sertifikasi kompetensi bagi staf teknis dan operasional untuk memastikan mereka mampu mengelola dan mengoptimalkan infrastruktur digital. Memastikan pemahaman SDM tentang integrasi antara teknologi digital dan prinsip-prinsip syariah. Penguatan nilai-nilai syariah dalam operasional, yaitu menerapkan fungsi audit internal yang kuat atas kepatuhan terhadap prinsip syariah di seluruh operasional, termasuk sistem dan infrastruktur TI. Penyusunan kode etik bankir syariah dan sertifikasi kompetensi SDM. Aspek regulasi dan tata kelola. Regulasi yang adaptif sangat penting untuk optimalisasi infrastruktur kerangka regulasi yang adaptif, yaitu Otoritas Keuangan OJK atau Bank Indonesia mengembangkan regulasi yang fleksibel dan adaptif untuk mengakomodasi inovasi teknologi sambil tetap menjaga kepatuhan syariah dan keamanan data. Kemudian pengawasan dan audit, mengembangkan alat atau tools pengawasan dan meningkatkan kapasitas pengawasan untuk memastikan bank syariah memenuhi standar infrastruktur dan digitalisasi. Tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance atau CGC menerapkan CGC yang efektif, termasuk manajemen risiko yang komprehensif untuk memastikan penggunaan infrastruktur yang bertanggung jawab dan etis sesuai prinsip syariah. Contoh praktik nyata yaitu migrasi ke cloud computing, yaitu untuk mengurangi biaya operasional dan meningkatkan fleksibilitas kepastian penyimpanan dan pemrosesan data. Penyempurnaan aplikasi mobile banking, layanan seperti transfer, pembayaran tagihan, dan bahkan pengajuan pembiayaan kecil atau mikrofinancing berbasis akad syariah dapat dilakukan sepenuhnya. Kemudian kerja nyata dalam mengoptimalkan infrastruktur industri perbankan syariah berfokus pada beberapa pilar strategi.
terutama yang tertuang dalam roadmap pengembangan perbankan syariah Indonesia oleh OJK dan inisiatif dari pemerintah. Penguatan infrastruktur optimalisasi perbankan syariah dilakukan melalui 3 pilar utama, yaitu 1. Penguatan identitas perbankan syariah ini mencangkup upaya nyata seperti akselerasi digitalisasi, menerapkan teknologi informasi yang cepat dan efisien, mobile banking fintech syariah untuk meningkatkan layanan dan jangkauan nasabah, khususnya generasi muda. Penguatan permodalan dan efisiensi, menjaga stabilitas keuangan dan syariah dan meningkatkan efisiensi operasional. Pengembangan produk unik, menciptakan produk dan layanan yang benar-benar khas syariah dan berdaya saing tinggi. Penguatan nilai syariah dan SDM, yaitu menerapkan nilai-nilai syariah secara menyeluruh pada operasional dan meningkatkan kompetensi SDM melalui sertifikasi dan pelatihan. Kemudian sinergi ekosistem ekonomi syariah. Strategi ini bertujuan untuk memperluas pasar dan efisiensi melalui kolaborasi, yaitu konsep DBLM, dua banking layer model, bank syariah unit usaha atau syariah unit UUS, mengoptimalkan infrastruktur, tenaga pemasar, dan sumber daya bank induk konvensional. Untuk memperluas pangsa pasar syariah secara efisien, platform sharing, yaitu kerjasama antara bank syariah, termaksud dalam satu kepemilikan usaha untuk berbagi sumber daya seperti SDM, TI, dan jaringan kantor. Linkage program, yaitu menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan syariah dan berfokus pada pengembangan sektor potensial seperti UMKM. Kemudian yang ketiga, penguatan perizinan, pengaturan, dan pengawasan. Aspek regulasi dan pengawasan diperkuat agar industri tumbuh stabil. Pengembangan regulasi, yaitu membuat kerangka regulasi yang jelas, komprehensif, dan mendukung inovasi, termaksud untuk fintech syariah tanpa mengabaikan prinsip syariah. Peningkatan pengawasan, mengembangkan tools pengawasan, mengevaluasi organisasi dan kapasitas pengawasan perbankan syariah. Upaya ini bertujuan untuk mewujudkan perbankan syariah yang berdaya tahan atau resilient, berdaya saing dan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan pembangunan sosial. Baik teman-teman, itulah sedikit materi dari saya. Untuk materi selanjutnya kita bertemu di video selanjutnya juga.
Oke, terima kasih yang sudah menonton. Semoga berkah selalu. Dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan kita. Bye semuanya, terima kasih. Next video selanjutnya.